Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitab Al-Ilm dan memasuki bab yang ke-27. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu At-Tanawubi fil ilm. Babu At-Tanawubi fil ilm. Bab tentang bergantian dalam menuntut ilmu. Bergantian dalam menuntut ilmu. Artinya ketika seseorang tidak mampu untuk hadir setiap saat dalam majelis ilmu karena kesibukannya, karena adanya halangan, maka dia dianjurkan untuk saling bergantian. Sehari hadir, artinya bergantian dengan temannya, bergantian untuk hadir. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, kemudian begitu pula dengan sebaliknya. Seperti yang akan diriwayatkan dalam bab ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Shu'aib. Qala akhbarana Shu'aib. Di kitab tidak ada qala, cuma mengatakan akhbarana. Haddatsana Abul Yaman akhbarana. Tidak ada kalimat qala. Cuma dalam adab membaca hadis itu sekalipun tidak dicantumkan di situ kata qala tetap dibaca. Ya, haddatsana Abul Yaman qala, ay qala Abul Yaman. Haddatsana Shu'aib. Shu'aib ibn Abi Hamzah. An Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Ha itu ada yang menafsirkan singkatan dari kata tahwil. Tahwil. Artinya Imam Bukhari akan mengalihkan sanad ini kepada sanad yang lain. Mengalihkan sanad ini kepada sanad yang lain. Ada juga yang menafsirkan ha itu hadis. Artinya hadis seterusnya. Kemudian akan menyebutkan sanad baru untuk hadis yang sama. Qala Abu Abdillah Imam Bukhari. Abu Abdillah kunyahnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari mengulangi hadis dari awal lagi, dari sanad yang baru. Beliau mengatakan waqala Ibnu Wahab. Ibnu Wahab Abdullah Ibnu Wahab. Imam Bukhari itu tidak bertemu dengan Ibnu Wahab. Ini ada beberapa orang perantara antara Imam Bukhari dengan Ibnu Wahab. Berarti hadis ini namanya mu'allaq. Karena Imam Bukhari menyebutkan hadis yang dia tidak dengar langsung. Imam Bukhari mengatakan waqala Ibnu Wahab. Berarti hadis ini mu'allaq. Hadis ini diriwayatkan secara utuh oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih. Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, Sahih Ibnu Hibban, dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Hasan bin Qutaibah, dari Harmalah bin Yahya,
dari Ibnu Wahab. Dari Ibnu Wahab. Wa qala Ibnu Wahab an Yunus. Qala Ibnu Wahab. Di sini hilang di sini. Wa qala Ibnu Wahab qala akhbarana Yunus. Cetakan di sini hilang. Wa qala Ibnu Wahab qala akhbarana Yunus. Yunus ibn Yazid. An Ibn Shihab. Ibn Shihab itu Az-Zuhri tadi yang di atas. Ya, terkadang cuma disebut Az-Zuhri saja. Terkadang disebut Ibn Shihab. Orangnya satu. Orangnya sama. Cuma terkadang muridnya tidak seragam dalam memanggil gurunya. Jadi Syuaib ketika meriwayatkan dari gurunya mengatakan Anis Zuhri. Sedangkan Yunus dia mengatakan Ibn Shihab. Tapi orangnya sama. Jangan sampai kau menganggap orangnya berbeda. Baru hadis ini ketemu. Jadi Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan dua riwayat. Riwayat yang bersambung dan riwayat yang mu'allaq. Riwayat yang bersambung dia riwayatkan dari Abu Yaman, dari Syuaib, Zuhri. Sedangkan yang mu'allaq dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Shihab Zuhri. Kenapa Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara mu'allaq? Kan sudah cukup yang muttasil. Kenapa disebutkan lagi yang mu'allaq? Cukup satu saja. Bahkan di kitab-kitab yang lain, selain Kitabul Ilm, Imam Bukhari menyebutkan sanad yang lain dari hadis ini. Kenapa mesti meriwayatkan yang secara mu'allaq? Padahal mu'allaq itu rendah daripada yang muttasil. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ini Imam Bukhari ingin menguatkan riwayatnya Syuaib an Zuhri. Bahwasanya Syuaib tidak sendiri meriwayatkan hadis ini dari Zuhri, tapi didukung oleh riwayatnya Yunus ibn Yazid. Namanya mutaba'ah. Istilahnya dalam ilmu mustalah hadis, mutaba'ah tammah. Jadi Ibn Shihab meriwayatkan an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Thawr. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kata kuntu ana wajarun li minal ansar fi Bani Umayyah ibn Zaid. Kuntu ana wajarun li. Dahulu aku dan seorang tetanggaku. Tetangganya ini dari suku atau dari kaum Ansar. Dari suku Bani Umayyah bin Zaid. Ya. Tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya. Dalam ilmu hadis, orang atau perawi atau seorang yang tidak disebutkan namanya dalam suatu hadis baik di sanad atau matan, namanya apa? Namanya mubham. Namanya mubham. Tidak jelas siapa ini tetangganya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Al-Hafidz bin Hajar menjelaskan bahwasanya namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana disebutkan oleh Al-Qastalani dalam syarah Sahih Bukhari. Jadi kata Umar, dahulu saya bersama tetanggaku dari seorang Ansar dari suku Bani Umayyah, wahiyya min awalil Madinah. Ini suku tinggal di dataran tinggi kota Madinah. Wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami saling bergantian turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman
wa anzilu yauman. Ini bergantian sehari-sehari. Sehari Umar bin Khattab ketemu Nabi, tetangganya tidak pergi. Besoknya tetangganya yang pergi, Umar bin Khattab tidak pergi. Itu namanya tanawub, saling bergantian. Fa'idha nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalikal yawm minal wahyi wa ghairi. Kalau saya yang turun bertemu Nabi SAW, maka saya akan membawakan untuknya berita tentang hari itu. Apa yang terjadi pada Rasulullah hari itu ketika saya yang hadir. Minal wahyi wa ghairi. Dari wahyu, ada ayat yang turun, ada surah yang turun, atau ada kejadian-kejadian yang terjadi, atau ada hadis yang disampaikan Nabi. Itu Umar kalau waktunya bertemu Nabi, setelah kembali ke rumah, dia sampaikan kepada temannya. Tadi terjadi begini. Wa idza nazala, tapi kalau dia yang pergi, fa'ala mithla dzalik. Dia juga melakukan seperti itu. Dia datang kepada Umar menyampaikan apa yang terjadi pada Nabi. Apa wahyu yang turun atau kejadian-kejadian yang terjadi pada hari itu. Fanazala sahibi al-ansariyu yauma naubatihi. Maka sahabatku sekaligus tetangganya turun suatu hari di waktu gilirannya, naubati, pada hari gilirannya. Giliran dia yang turun menghadap Nabi SAW. Fadaraba babi darban syadidan. Ketika dia kembali, setelah bertemu dengan Nabi, dia kembali ke rumahnya. Fadaraba babi. Dia mengetuk pintuku. Darban syadidan, dengan ketukannya sangat keras. Digebuk pintu rumahnya Umar bin Khattab. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan terburu-buru, saya diketok-ketok secara keras. Faqala, Ansari ini mengatakan, athamma huwa. Hamzahnya hamzah istifham. Thamma zarfu makan, bukan thumma. Kalau thumma harfu atf. Tapi kalau thamma huwa, apakah dia ada di dalamnya? Umar sedang ada di rumah. Thamma huwa, sambil ketuk-ketuk. Fafazi'at. Umar bin Khattab terkejut, kaget. Tidak seperti itu biasanya. Biasanya pelan-pelan datang, ketuk-ketuk. Kemudian menyampaikan, tapi ini hari datang dengan ketukan yang sangat keras, kemudian berteriak, asam huwa. Fafazi'at. Saya terkejut, fa kharajtu ilaihi. Maka saya keluar menemuinya. Faqala, dia berkata, qad hadatsa amrun 'azim. Qad hadatsa amrun 'azim. Telah terjadi perkara yang sangat besar. Kemudian Imam Bukhari memutus hadis ini. Imam Bukhari memenggal hadis ini, tidak menyebutkan matanya secara lengkap. Kalau di cetakan saya ini dia ada titik 3, 1, 2, 3. Titik 3 itu tanda bahwa ada yang dipotong di situ. Ada kali paragraf hadis yang tidak dicantumkan karena Imam Bukhari ingin meringkas. Tidak ingin menyebutkan hadis ini secara utuh karena syahidnya sudah jelas. Yang diinginkan Imam Bukhari cuma itu. Kunna natanawabu an-nuzul ala Rasulillah. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Ini sampai di sini cukup Imam Bukhari untuk beristidlal, mengambil dalil dari hadis ini, sampai di sini cukup karena judul babnya jelas, hadis yang dia sebutkan juga sudah jelas. Adapun hadis ini hadisnya panjang, nanti kita akan sebutkan hadis ini secara utuh.
Cuma di sini setelah mengatakan qad hadatsa amrun azim, ada titik 3 tanda bahwa ada yang dihapus. Karena mazhabnya Imam Bukhari itu boleh menggal hadis. Boleh seseorang perawi atau seorang penceramah ketika menyampaikan hadis tidak mesti dia sampaikan hadis itu secara utuh. Boleh dia penggal selama penggalannya itu tidak merusak makna hadis. Tidak tidak merubah makna hadis tersebut. Qala, setelah beberapa kalimat yang dihapus, qala, Umar bin Khattab berkata, fadakhaltu ala Hafsah. Saya datang masuk menemui Hafsah, anaknya, putrinya. Fa'idha hiya tabki. Fa'idha hiya tabki. Idza di sini idza al-fujaiyah. Artinya setelah Umar masuk, dia mendapati putrinya sedang menangis. Qultu, saya bertanya kepada Hafsah, talaqakunna Rasulullah? Apakah Rasulullah telah menceraikan kalian semua istrinya? Qalat, Hafsah berkata, la adri, saya tidak tahu. Apakah Nabi menceraikan kami atau tidak? Pokoknya terjadi sesuatu. Tsumma dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu wa ana qa'im. Kemudian saya masuk menemui Rasulullah, menemui Nabi. Faqultu, saya bertanya, wa ana qa'im, sambil berdiri. Karena saking buru-burunya. Saking tergesa-gesanya Umar bin Khattab tidak sempat duduk dulu, kemudian bertanya sambil berdiri, langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atallaqta nisa'ak, atallaqta nisa'ak, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Faqultu Allahu Akbar. Umar bin Khattab mengucapkan takbir karena rasa gembiranya. Artinya gembira karena ternyata anak putrinya tidak ditalak. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Jadi judul babnya jelas, syawahidnya juga jelas. Bahwasanya Umar bergantian dengan tetangganya untuk menimba ilmu, mengambil hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang itu mungkin banyak kesibukannya, tidak sanggup untuk hadir setiap saat, atau bisa jadi kawannya sedang sakit, atau ada keperluan di kampung, maka hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang tidak hadir juga, kalau dia betul-betul semangat dalam menuntut ilmu, dia tidak akan membiarkan 1 hari 2 hari itu berlalu. Dia tidak tanya-tanya apa yang kemarin dibahas. Dia tidak berusaha mencatat apa yang dicatat oleh temannya. Itu tanda bahwa menurut dia ilmu itu tidak penting. Karena seandainya menurutnya ilmu itu penting, maka tidak ada yang ingin dia lewatkan. Semua dia berusaha. Apalagi kalau di zaman kita sekarang kan ada rekaman, selesai. Tinggal dia mendengarkan rekamannya. Atau minimal ketika dia pulang kampung, sekalipun dia tidak hadir, tapi dia tetap dengarkan rekamannya. Kalau memang ada rekamannya. Kalau dia sakit, tetap dia berusaha. Semangat. Jadi semangat menuntut ilmu ketahuan itu dari sikapnya seseorang, dari antusiasnya seseorang. Pokoknya ada perasaan tidak enak kalau dia kelewatan atau dia terlewatkan dengan suatu ilmu. Bayangkan Umar bin Khattab, dia tidak mau terlewatkan 1 hari tanpa mendengarkan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai dia bergantian dengan sahabatnya. Dia tidak mau terlewatkan 1 hari tidak mengetahui apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwa pentingnya juga saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, terkadang ada persaingan dalam penuntut ilmu biasanya. Itu terkadang kami rasakan juga waktu kuliah.
Terkadang ketika ada yang masuk kuliah, terkadang dosen sebutkan kisi-kisi. Ada mungkin bahwa ini akan naik, ini penting, ini muhim. Terkadang tidak mau dia sampaikan sama temannya. Dia ingin lulus sendiri. Dia tidak mau temannya lebih tinggi nilainya daripada dirinya. Nah, itu bukan sifat yang baik. Apa yang kita senangi untuk diri kita, itu juga kita senangi untuk orang lain. Jadi kalau ternyata dia lebih sukses, dia lebih tinggi nilainya, itu kamu dapat pahala. Karena dia bisa dapat nilai yang lebih tinggi karena kamu yang kasih dia informasi tentang berita-berita penting, tentang informasi-informasi. Terkadang dosen menyebutkan bahwa ini akan naik, ini begini, pokoknya apa saja. Jadi jangan kikir dalam berbagi ilmu. Jangan kikir dalam berbagi ilmu. Karena bisa jadi itu akan menjadi berkah untuk kamu. Ketika kamu menyampaikan apa yang tidak diketahui atau tidak dipahami, kamu jelaskan sama temanmu sendiri, itu akan memperluas ilmumu, menjadikan ilmu itu semakin dalam. Karena kamu dengar kemudian kamu jelaskan. Atau ada namanya muzakarah, ada namanya murajaah. Itu di masa-masa dahulu sangat para sahabat, para tabi'in, para ahli hadis itu sering melakukan muzakarah dengan teman-temannya untuk mengulang-ulangi hadis-hadis yang mereka riwayatkan. Kemudian untuk lebih mendapatkan faedah, kita sebutkan hadis ini secara utuh. Minimal kita baca matanya dan sedikit fawaidnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Mazalim. Kitab Al-Mazalim. Ada nama kitab di kitab Sahih Bukhari. Kitab Al-Mazalim. Bab Al-Ghurfah wa Al-Uliyah. Al-Ghurfah wal-Uliyah. Sama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, lam azal harisan ala an as'ala Umar radhiyallahu taala anhu anil mar'ataini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allataini qala Allah lahuma in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. Ini juga terlihat semangatnya Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, saya senantiasa ingin sekali menanyakan kepada Umar bin Khattab tentang dua wanita istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam ayat itu dalam Al-Qur'an, in tatuba, jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka desagat kulubukan, maka desagat kulubukuma, maka hatimu telah condong kepada kebaikan. Ibn Abbas bertanya-tanya, siapa ini istri Nabi yang dimaksud dua orang ini? Saking semangatnya Ibn Abbas untuk memahami Al-Quran. Sekalipun sebenarnya mengetahuinya tidak terlalu banyak faedahnya. Yang jelas maksud dari ayat itu jelas. Tapi dia ingin mengetahui siapa dari dua istri Nabi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Selalu cari momen untuk bertanya. Tapi waktu itu kan Umar bin Khattab sebagai khalifah tentunya sibuk. Sibuk banyak aktivitasnya sehingga Ibn Abbas cari momen-momen yang pas. Ini pentingnya juga seorang talibul ilm melihat kondisi ustadznya, kapan kira-kira pas untuk bertanya. Apalagi kalau orang sibuk. Terkadang ada juga murid menganggap bahwa ustadz itu siap ditanya dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan biasanya yang lebih parah terkadang tersinggung, terkadang marah kalau tidak diperhatikan, kalau tidak digubris. Dan itu pernah disebutkan oleh salah seorang muridnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ada seorang itu fanatik sekali dengan Syekh, suka sekali dengan Syekh, dengan ilmunya Syekh, antusias sekali untuk mengikuti tulisan-tulisannya, karya-karyanya, ceramah-ceramahnya. Akhirnya dia berusaha untuk bertemu
Dia usahakan supaya bertemu. Tapi setelah dia bertemu, dia menanyakan sesuatu kepada Syekh, tapi Syekh tidak peduli, tidak perhatikan dia. Tidak lihat kondisi, mungkin Syekhnya lagi buru-buru atau apa. Akhirnya setelah itu kejadian, mulai saat itu dia selalu mencaci Syekh, selalu mengeritik, selalu berbalik. Kenapa? Karena itu tidak bisa melihat keadaan, tidak bisa melihat kondisi. Jadi Ibn Abbas tidak serta-merta ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan, dia simpan-simpan dulu. Makanya mengatakan sudah lama saya ingin menanyakan tentang hal ini kepada Umar bin Khattab, tapi dia cari momen tertentu. Fahajajtu ma'ah. Saya berhaji bersamanya. Dia biasanya di musim haji banyak waktu-waktu yang longgar. Banyak karena sibuk beribadah, urusan-urusan kaum muslimin biasanya lebih berkurang karena dalam masa ibadah haji. Fa'adala wa adaltu ma'ahu bil idawa. Fa'adala artinya Umar bin Khattab menjauh untuk buang hajat. Orang Arab kalau mau buang hajat biasanya cari tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian. Wa adaltu ma'ahu. Akhirnya saya juga menjauh mengikuti. Ma'ahu bil idawah, membawa bejana untuk istinjanya. Air untuk Umar bin Khattab pakai beristinja. Ini menunjukkan juga bahwa ya mau bertanya ya harus juga terkadang ada ada khidmah-khidmahnya sedikit. Apalagi khalifah, Imam bin Khattab khalifah, artinya boleh-boleh saja seorang itu melayani seorang ustadz, seorang syekh, seorang guru, tapi selama tidak berlebihan, selama tidak sampai kepada takalluf, sampai sifat al-ghulu, artinya secukupnya. Fatabarraza hatta ja. Akhirnya Umar bin Khattab buang hajat, kemudian datang. Fasakabtu ala yadayhi minal idawati fatawadda. Ibn Abbas mengatakan saya siramkan air ke tangannya untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya boleh orang itu berwudu dituangkan air, dibantu dalam berwudu. Fakultu, di sini ambil kesempatan bertanya. Fakultu ya Amirul Mukminin, manil mar'ataini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah azza wa jalla lahuma in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Baru diambil kesempatan. Sementara menyiramkan air untuk berwudu, Ibn Abbas sambil bertanya, wahai Amir Mukminin, siapa dua istri Nabi yang disebutkan dalam ayat itu, surat Tahrim ayat 4, jika kalian berdua bertobat maka hati kalian telah condong kepada kebaikan. Faqala, Umar bin Khattab mengatakan, wa ajaba laka ya Ibn Abbas. Wa ajaba artinya sungguh mengherankan engkau wahai Ibn Abbas. Aisyah wa Hafsah. Dua wanita itu istri Nabi adalah Aisyah dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Tsumastaqbala Umar al-hadits yasuquh. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan menceritakan kronologinya itu kejadian. Di sini juga faedah bahwa terkadang Ustadz boleh saja menjelaskan suatu pertanyaan dengan panjang lebar. Sekalipun pertanyaannya sudah selesai itu, pertanyaannya siapa dua wanita itu sudah dijawab, Aisyah dan Hafsah. Jawaban sudah selesai. Tapi ya mungkin Umar bin Khattab melihat bagaimana semangatnya Ibn Abbas, bagaimana pelayanannya, akhirnya dia tambah jawabannya. Yang tidak ditanyakan juga dia sampaikan sebagai tambahannya ilmu. Itu juga artinya keutamaannya orang kalau suka bertanya. Terkadang kita tanyakan satu, dijawab 5. Alhamdulillah dapat lagi ilmu. Ya, jadi terkadang kita cuma bertanya satu kata, jawabannya ke sana kemari, dapat kita ilmu, terbuka itu ilmu. Mungkin kita bertanya, kita dikasih jawaban yang lebih penting, jawaban yang lebih. Jadi itu makanya bertanya itu pintu ilmu, termasuk pintu-pintu ilmu. Pertanyaan yang baik dengan niat yang baik, insya Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu. Jadi Umar bin Khattab langsung menceritakan, faqala inni kuntu wajarun li minal ansar
fi Bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabu nuzula 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu faji'tu min khabari alladhi min dhalikal yawm min al-amri wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithlah. Sama seperti hadis yang tadi. Wa kunna ma'syar Quraisy naglibun nisa. Nah, ini pelajaran dalam berumah tangga. Kami para lelaki dari suku Quraisy, laki-laki dari suku Quraisy itu mendominan terhadap istri-istri. Artinya ucapan suami itu lebih didengar. Suami lebih mengontrol, lebih menundukkan istri-istrinya. Istri itu tidak banyak melawan suaminya, tunduk, tidak menentang ucapan-ucapan suaminya. Falamma kadimna alal ansar Madinah, setelah kami hijrah datang ke negerinya kaum Ansar, idahum qaumun taglibhum nisa'uhum. Ternyata di Madinah itu perempuan mendominan terhadap suaminya. Artinya istri lebih menguasai daripada suami. Suami dengar-dengar, tunduk-tunduk. Ya. Terbalik. Jadi kalau di Mekah laki-laki lebih mendominan. Pokoknya A, B, C, D, tidak berani istri menentang, tidak berani istri membalas. Sedangkan di Madinah terbalik. Istri yang punya perintah, istri yang punya kontrol, suami hanya mendengar. Nah. Fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Karena mereka hijrah ke negeri Ansar, akhirnya wanita-wanita Quraisy ikut-ikutan dengan wanita-wanita Ansar. Almar'u ala dini khalilihi. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dipengaruhi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ketika hijrah ke Madinah, istri-istri kaum Quraisy mengikuti gaya berumah tangganya kaum Ansar. Ikut juga menentang atau sudah berani untuk menjawab atau menolak ucapan-ucapan suaminya. Fasihtu ala mar'ati. Suatu hari saya berteriak, saya marah-marah kepada istriku. Faraja'atni. Umar bin Khattab mengatakan suatu hari saya mengatakan sesuatu dengan keras kepada istriku. Istriku membalas. Fa'angkartu anturajani. Heran, kenapa melawan ini? Biasanya waktu di Mekah diam begini, tunduk-tunduk. Kenapa ketika sudah pindah ke Madinah melawan? Fa'angkartu anturajani. Saya mengingkari. Kenapa kau melawan? Kenapa kau jawab pertanyaanku? Artinya jawab ucapanku. Tidak diam saja seperti biasa. Faqalat, maka istrinya Umar mengatakan, walima tunkiru an urajak. Kenapa kau mengingkari? Kenapa kau melarang saya untuk menjawab pertanyaanmu, menjawab ucapanmu? Fa wallahi inna azwajan nabi la yuraja'nahun. Jadi istri-istri Nabi saja berani menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi, ucapan Nabi. Apalagi cuma kau. Artinya itu bahayanya terkadang. Hati-hati. Biasanya akhwat menjadikan istri ustaz itu ukuran kebenaran. Bilang istrinya ustaz juga belum begitu. Istrinya juga. Padahal belum tentu itu benar. Belum tentu itu sesuatu yang benar. Jadi tidak boleh menjadikan apa yang dilakukan ustaz, istrinya ustaz, anaknya ustaz, berarti begitu yang benar. Tidak bisa, karena terkadang ada sesuatu yang keluar dari kontrolnya, keluar dari apa yang dia inginkan. Jadi istrinya Umar berani menentang ucapannya Umar karena melihat istri si Nabi juga menentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ihdahunna latahjurhul yauma hatta lail. Ada salah seorang istri Nabi itu menjauhi Nabi, memboikot Nabi, tidak mau bicara sama Nabi
sampai malam hari. Nah, itu beraninya itu. Fa'auza'ani. Umar berkata, hal itu membuat saya cemas, takut. Fakultu, saya mengatakan, khabat man fa'ala minhunna bi'azim. Sungguh celaka itu orang yang melakukan hal itu. Celaka yang sangat besar bagi yang berbuat seperti itu. Berani tidak mau bicara sama Nabi. Nah, bombeki Nabi istilahnya begitu. Tidak mau ngobrol sama Nabi jauh. Tidak mau bicara sama Nabi sampai malam. Umar berkata, mata itu wanita yang celaka itu. Thumma jama'atu alayya thiyabi. Kemudian Umar berkata mengambil pakaiannya. Fadakhaltu ala Hafs. Datang segera mendatangi anak putrinya. Sampai putrinya yang begitu. Takut jangan sampai anaknya sendiri yang berbuat seperti itu. Fakultu ay Hafsa. Atughadibu ihdakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hafsa, apakah kalian membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah pada hari ini sampai malam? Ya, kalian tidak mau bicara dengan Nabi sampai malam. Faqalat, Hafsa mengatakan, "Na'am, iya." Melakukan begitu. Fakultu khabat wa khasirat. Khabat wa khasirat. Rugilah, celakalah. Afata'manu ayyagdaballahu li ghadabi Rasulillah. Apakah kalian merasa aman dari murkanya Allah, marahnya Allah karena kamu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ya. Apa kalian tidak takut? Fatahlikina, kemudian kalian binasa. La tastakfiri ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu banyak meminta kepada Nabi. Di sini menunjukkan seorang bapak itu boleh menasihati putrinya sekalipun putrinya sudah menikah. Artinya menasihati supaya taat kepada suaminya. Jadi Umar berkata, jangan terlalu banyak minta sama Rasulullah. Terima apa yang dikasih oleh Nabi itu saja. Jangan terlalu banyak meminta. Wala turaji'ihi fi syai'. Ya, jangan membantah apa yang beliau ucapkan. Jangan menolak. Jangan menentang apa yang diucapkan Nabi. Wala tahjurihi. Jangan kalian menjauhinya. Was'alini ma badalaki. Minta saja sama saya kalau ada kau butuhkan. Ini sebagai seorang ayah. Dan kalau ada yang membutuhkan, minta sama saya. Jangan minta sama suamimu. Jangan sampai hubungan rumah tanggamu bersama Nabi itu rusak. Minta sama saya. Wala yakurannaki angkanat jaratuki hiya awda'a minki. Kemudian jangan juga kamu cemburu kalau madumu itu, artinya istrinya Nabi yang lain, itu lebih cantik daripada kamu. Ya mungkin istri keduanya lebih cantik, istri ketiganya lebih apalah. Jangan cemburu. Wa ahabba ila Rasulillah. Dan lebih dicintai oleh Rasulullah. Yuridu Aisyah, maksudnya Aisyah itu. Aisyah lebih cantik daripada kamu. Jangan cemburu. Aisyah lebih disayang, lebih dicinta oleh Nabi. Jangan cemburu. Wa kunna natahaddatsu anna Ghassan tun'ilun ni'ala li ghazwina. Pada saat itu, pada masa itu, sahabat itu sedang membicarakan, sedang ada isu bahwasanya Ghassan suku yang besar, kabilah yang besar, dia kerjasama dengan Romawi. Dia bersekutu dengan bangsa Romawi. Itu ada informasi bahwa akan datang menyerang kota Madinah. Fanazala sahibi yauman naubatihi faraja Aisyah. Ini suatu hari tetangganya Umar turun bertemu dengan Nabi, kemudian kembali di waktu malam. Fadaraba babi darban syadid. Tiba-tiba mengetuk dengan ketukan yang sangat keras. Waqala anaimun huwa, apakah dia sedang tidur? Umar sedang tidur. Fafazi'tu fakharajtu ilahi. Saya terkejut, kemudian saya keluar menemuinya. Waqala hadatsa amrun 'azim. Tetangganya mengatakan terjadi perkara yang sangat besar. Qultu mahu aja Ghassan. Apa yang terjadi? Apakah Ghassan sudah datang menyerang? Sudah bawa pasukan yang besar untuk memerangi kita? Qala la, tidak. Bal a'zamu minhu. Tetapi yang terjadi ini lebih dahsyat lagi daripada itu. Wa atwalu, dan lebih panjang masalahnya. Talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Rasulullah telah menceraikan seluruh istri-istrinya. Wah, heboh. Biasalah ustaz cerai, ustaz ini cerai. Biasalah terkadang
masalah rumah tangganya banyak orang heboh. Padahal bukan urusannya. Cuma kalau di sini kan Umar bin Khattab penting karena salah satu istrinya Nabi itu adalah putrinya. Jadi sesuatu yang dan itu juga sesuatu yang sudah dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Makanya temannya ini sangat antusias untuk menyampaikan informasi ini kepada Umar. Qala qad khabat Hafsah wa khasir. Langsung Umar mengatakan, celaka, rugi itu Hafsah. Kuntu adhunnu anna hadza yushaku an yakun. Sudah saya sangka bahwa ini akan terjadi. Kalau mereka tidak memperbaiki diri, tidak tetap menuntut banyak kepada Rasulullah, pasti ini akan terjadi. Fajama'tu alayya thiyabi. Akhirnya Umar kembali mengambil pakaiannya. Fasallaitu salatal fajri ma'an Nabi. Berarti sebelum subuh dia sudah pergi ke Masjid Nabawi, salat subuh bersama Nabi SAW. Fadakhala mashrubatan. Setelah salat, Nabi pergi ke salah satu pojok rumahnya. Di situ Nabi menyendiri. Tidak mau diganggu oleh istri-istrinya. Fa'tazala fiha. Menyendiri di situ, tidak mau mendekati istri-istrinya. Fadakhaltu ala Hafsah. Umar mengatakan, saya ketemu Hafsah. Fa'idha hiya tabki. Di sini baru lagi disebut. Hafsah sedang menangis. Qultu ma yubkik. Apa yang membuat menangis? Awalam akun hadartuka. Atallakakunna Rasulullah SAW. Sudah saya peringatkan kamu. Jangan terlalu banyak meminta. Jangan terlalu suka cemburu dengan yang lainnya. Apakah Nabi menceraikan kalian? Qalat. Hafsah mengatakan, la adri. Huwa dha fil masyrufah. Saya tidak tahu Nabi ceraikan kami atau tidak. Beliau sedang ada di situ di pojok rumahnya. Fakharajtu faji'tul mimbar. Akhirnya Umar bin Khattab keluar, datang ke mimbar. Fa idza haulahu rahtun yabki ba'duhum. Ternyata di sekitar mimbar itu banyak yang menangis. Banyak sahabat yang menangis karena ini heboh. Rasulullah menceraikan seluruh istrinya. Itu yang terjadi informasinya saat itu. Fajalastu ma'ahum qalilan. Saya duduk bersama mereka ini yang di sekitar mimbar ini sambil menangis. Tsumma ghalabani ma ajib. Umar tidak sabar. Saya harus ketemu Nabi ini. Tidak sabar menunggu. Faji'tu al-mashrubah allati huwa fi. Akhirnya saya datang ke di pojokan rumahnya Nabi itu. Yang Nabi sedang di situ. Fakultu li gulamin lahu aswad. Saya bertanya kepada pelayannya Nabi yang berkulit hitam. Namanya Rabah. Istadzin li Umar, coba minta izinkan saya bertemu dengan Nabi. Jadi minta izinkan Umar untuk ketemu Nabi. Padahal pelayan itu masuk menemui Nabi, faqallaman Nabi, berbicara dengan Nabi, tsumma kharaja, kemudian keluar. Faqala dzakartuka lahu fasamat. Saya sebut namamu bahwa Umar ada di luar mau ketemu, tapi Nabi cuma diam. Fasamata, tidak bicara. Fansaraftu, jadi saya pergi, saya tidak mau, jangan sampai Nabi tidak mau ketemu dengan kamu. Akhirnya keluar. Fansaraftu, Umar bin Khattab akhirnya kembali ke masjid dekat mimbar. Hatta jalastu ma'arrahtil ladzi 'indal mimbar. Saya duduk bersama orang yang ada di sekitar mimbar. Tsumma ghalabani ma ajidu. Kemudian Umar bin Khattab, tidak gelisah Umar ini. Mau tahu ini apa yang terjadi ini. Nabi ceraikan istrinya atau tidak. Akhirnya Umar kembali lagi. Faji'tu fadzakartu mithlahu. Akhirnya Umar datang dan tolong minta izinkan saya ketemu Nabi. Pelayannya masuk, sebut namanya Umar, tidak dijawab namanya. Nabi tidak bilang apa-apa. Akhirnya keluar, Umar pergi lagi. Fajalastu ma'arrahtil ladzi 'alal mimbar. Tsumma qala minni ma ajib. Tidak tahan lagi Umar berkata. Duduk di situ, gelisah. Akhirnya ketemu lagi. Faji'tul gulam, faqultu sta'dzim li Umar. Coba minta izinkan saya kepada Nabi. Sebut bahwa Umar ingin minta izin ketemu. Fadzakara mithlahu falamma wallaitu munsarifan fa idzal gulamu yad'uni. Ketika Umar kayaknya saya ditolak lagi ini. Umar ketika sudah mau pergi, pelayan itu memanggil. Qala adzina laka Rasulullah. Kamu sudah diizinkan. Akhirnya fadakhaltu alaihi. Umar bin Khattab masuk bertemu dengan Nabi. Fa idza huwa muttaji'un ala rimalin hasir. Laisa bainahu wa bainahu firash. Ternyata Nabi sedang berbaring di atas pasir. Tidak
tidak ada anunya, tidak ada tikarnya, tidak ada karpetnya. Nabi tidur di atas pasir. Qad athar rimalu bijambihi muttaqiun ala wisadatin min adamin khashuha lifun. Nabi berbaring di atas pasir, di atas tanah, sampai-sampai sampingnya Nabi itu, kulitnya Nabi membekas dengan pasir-pasir yang menempel di tubuhnya, di kulitnya Nabi. Dan Nabi sedang memakai bantal yang terbuat dari kulit bantalnya. Fasallamtu alaih, saya memberi salam kepada Nabi. Tsumma qultu ana qa'im. Umar bin Khattab bertanya sambil berdiri, tidak duduk. Talaqta nisa'ak, engkau telah menceraikan istri-istrimu. Farafa'a basaru ilayya. Nabi mengangkat matanya kepada Umar, mengangkat pandangannya kepada Umar. Faqala la, Nabi mengatakan tidak. Tsumma qultu ana qa'im, saya bertanya lagi sambil berdiri. Asta'nisu ya Rasulullah law ra'aitani wa kunna ma'asyara Quraisy naglibun nisa. Umar bin Khattab ingin menghibur Nabi. Dia tahu bahwa Nabi sedang bersedih. Jadi minta izin, bolehkah saya minta izin ya Rasulullah, ingin menghibur Nabi. Mengatakan dahulu kita ini orang Quraisy naglibun nisa. Kita yang menguasai perempuan. Istri-istri suruh-suruh, tidak ada yang berani melawan. Falamma qadimna ala qaumin taglibuhum nisa'uhum. Ternyata kita datang ke suatu negeri, dia ditundukkan sama istri-istrinya. Suami-suami itu takut sama istrinya, mendengar kepada istrinya. Fadzakarahu Nabi SAW fatabassama. Akhirnya Nabi tersenyum. Artinya keadaanmu itu ya Rasulullah sama juga. Artinya nasib kita sama ya Rasulullah. Nasib kita sama. Karena Rasulullah juga begitu. Kenapa Rasulullah bersumpah untuk tidak mendekati istrinya pada saat itu? Karena itu istrinya banyak menuntut, banyak meminta kepada Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab menghibur Nabi, bilang, begini kondisi kita ya Rasulullah. Dulu kita waktu di Mekah, kita yang menguasai istri-istri. Sekarang kita pindah ke satu negeri, istri yang menguasai suaminya. Kena juga kita imbasnya. Akhirnya Nabi tersenyum. Artinya ya namanya juga qadarullah. Tsumma qultu law ra'aitani wa dakhaltu ala Hafsah fa qultu la yaghurrannaki an kanat jaratuki hiya awda'a minki wa ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu Aisyah. Kemudian Umar bin Khattab menghibur lagi Nabi. Ya Rasulullah, saya pernah bertemu dengan Hafsah. Saya bilang sama Hafsah, jangan kamu cemburu kepada madumu yang lebih cantik dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah paham. Yang maksud adalah Aisyah. Tersenyum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini Umar paham maksud saya, paham dengan saya. Fajalastu hina ra'aituhu tabassam. Akhirnya Umar bin Khattab setelah melihat Nabi tersenyum, tidak murung lagi, akhirnya Umar bin Khattab duduk di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rafa'tu basari fi baiti. Kemudian saya lihat kondisi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu fihi syai'an yaruddul basar ghaira ahibatin thalatha. Tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada pernak-perniknya, tidak ada hiasan-hiasan rumahnya kecuali ada 3 helai kulit hewan di situ. Faqultu ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik. Ya Rasulullah, minta kepada Allah agar Allah memberikan meluaskan rezeki bagi umatmu. Fa inna Faris war Rum usya alaihim. Itu orang-orang Persia, orang-orang Romawi, Allah bukakan pintu-pintu dunia, luaskan rezekinya dalam urusan dunia. Wa utu dunya wa hum la ya'budun Allah. Mereka diberi dunia padahal mereka tidak menyembah Allah. Kamu ini ya Rasulullah harusnya lebih pantas untuk mendapatkan kenikmatan dunia daripada mereka. Wa kana muttaqian. Awalnya Nabi sedang baring-baring. Faqala, kemudian Nabi SAW berdiri memperbaiki duduknya. Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab. Apakah kamu ragu wahai Umar bin Khattab, ragu dengan agama ini? Ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya. Mereka itu Persia, Romawi, orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, dibukakan pintu-pintu dunia karena Allah menyegerakan kehidupan dunia mereka, menyegerakan kenikmatan-kenikmatan mereka di dunia.
sehingga nanti di akhirat tidak mendapatkan lagi kenikmatan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini orang beriman tidak diberi karena disiapkan nanti kenikmatan yang besar di akhirat. Fakultu ya Rasulullah istaghfirli. Ya Rasulullah, mintakan ampunan untuk. Umar bin Khattab mungkin merasa banyak keliruan, minta diampunkan. Fa'tazala Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli dzalikal hadits hina afshathu Hafsa ila Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri, tidak mau mendekati istri-istrinya karena Hafsa dan Aisyah itu membongkar apa yang dirahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebutkan di surah At-Tahrim. Wa qad kana qala ma ana bidakhilin alaihim syahran. Nabi telah bersumpah untuk tidak mendekati seluruh istrinya selama satu bulan. Min syiddati mawjidatihi alaihinna. Karena saking kesalnya Nabi terhadap istri-istrinya. Nabi kesal dengan istri-istrinya, akhirnya semuanya tidak mau didekati. Nabi menyendiri. Hina atabahullah, ketika Allah menegurnya. Itu ketika turun ayat surat Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ini ayat menegur Nabi SAW. Karena ditegur akhirnya Nabi kecewa dengan istri-istrinya, marah dengan istri-istrinya, akhirnya bersumpah untuk tidak mendekati mereka. Al-ila istilahnya. Al-ila bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Nabi SAW. Falamma malat tis'un wa syishrun, setelah berlalu 29 hari, dakhala ala Aisyah. Nabi mendatangi Aisyah. Aisyah dulu yang didatangi. Fabadat biha. Nabi mengawali dengan Aisyah. Faqalat lahu Aisyah, innaka aqsamta an la tadkhul alaina syahran. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kamu sudah bersumpah tidak mendatangi kami selama 1 bulan. Wa anna asbahna li 29 lailan. Nah ini saya hitung-hitung baru 29. Baru 29. Nah, kamu sudah mau masuk. Kamu sudah mau datang. Out gadan. Pulang. Nanti besok baru datang. Jadi diusir Nabi. Ya Rasulullah baru 29 hari. Besok baru datang. 30. Faqala Nabi SAW mengatakan asyahru tis'un wa ishrun. 1 bulan itu cuma 29. 1 bulan kan biasa 29, biasa 30. Ketika seseorang mengatakan saya bernazar puasa 1 bulan. Berapa hari? Maka cukup 29. Cukup 29 kalau dia bernazar begitu. Nah, kecuali kalau dia mengatakan saya bernazar puasa Sya'ban tahun ini. Tergantung, kalau Sya'bannya 29. Kalau Sya'bannya 30. Tapi kalau dia nazarnya secara umum 1 bulan, berarti 1 bulan itu cuma 29. Maka dzalika syahr 29, dan itu juga bulan itu 29. Faqalat Aisyah, faunzila ayat takhir, turun ayat untuk memilih kepada istri-istri Nabi SAW, dan diawali kepada Aisyah. Inni dzakirul laka amran wala alaiki alla ta'jali hatta tastamir abawaiki. Nabi menyampaikan kepada Aisyah, saya akan menyampaikan sesuatu kepadamu, jangan dijawab sampai kamu tanya kedua orang tuamu, minta pendapat kedua orang tuamu. Qalat qad a'lamu anna abawayya lam yakun ya'murani bi firaqika. Sungguhnya saya sudah tahu bahwa orang tuaku tidak akan mau memerintahkan saya untuk menjauhimu atau berpisah denganmu. Tsumma qala innallaha qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila. Ini ayatut takhir. Jadi Nabi menyampaikan kepada istri-istrinya, ta'alaina, kesinilah, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila in kuntunna turidnal hayata dunya. Kalau kalian mau kenikmatan dunia, karena mereka meminta kepada Nabi ditambahkan nafkahnya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyuruh istri-istrinya memilih. Kalau kalian ingin kehidupan dunia, kenikmatan dunia, maka aku akan berikan. Tapi kamu akan diceraikan, dilepaskan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wa daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna khajran azima. Tapi kalau kau ingin akhirat, ingin tetap bersama Nabi SAW, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi disuruh memilih, dapatkan dunia tapi dilepas sama Nabi SAW, diceraikan,
atau tetap bersama Nabi, bersabar dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kultu, Aisyah mengatakan, afi hadza astamiru abawai, apakah seperti ini saya harus bertanya kepada kedua orang tuaku? Fa inni uridullaha wa rasulah wad daral akhirah. Sungguhnya saya menginginkan Allah dan Rasulnya dan menginginkan akhirat, tidak menginginkan dunia dan kenikmatannya. Tsumma khayyara nisa'ahu. Kemudian Nabi menanyakan itu juga kepada istri-istrinya yang lain. Faqulna mithla ma qalat Aisyah, dan semua istri Nabi mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an. Ini sekilas tentang hadis ini. Sebenarnya banyak faedah dari hadis ini, tapi waktu tidak memungkinkan. Mungkin kita akan baca di hari-hari yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.